Kemarin sudah Bu Elo katakan pembicaraan mengenai apa? Pembicaraan mengenai masalah akidah dan masalah tauhid. Nah, siapa yang masih ingat? Apa ciri utamanya ilmu kalam? Oh ya, pintar, ayo. Yaitu ciri utamanya memakai logika. Ya. Memakai logika atau rasionalitas. Nah, ini yang dinamakan ilmu kalam. Nama lain dari ilmu kalam, siapa yang masih ingat? Oh ya, coba Ataya. Yaitu ilmu mantek. Nah, inilah yang dinamakan ilmu kalam. Tapi bab pertama ini membahas tentang munculnya aliran-aliran ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Jadi, nanti kalian akan mengetahui bagaimana sejarah munculnya aliran dalam peristiwa tahkim. Nah, sebelumnya Bu Elo membahas dulu apa arti ilmu kalam. Secara bahasa, kalam artinya pembicaraan. Fahimtum nggih? Nah, secara istilah, kalam adalah saya mengambil dari pendapatnya Ibnu Khaldun. Oh, siapa yang bisa? Kemarin yang sudah membaca. Apa pengertian ilmu kalam menurut pendapatnya Ibnu Khaldun? Oh ya, pinter kamu, dapat 100. Yaitu menurut pendapatnya Ibnu Khaldun adalah disiplin ilmu yang memakai dalil-dalil nakli rasional. Inilah yang dinamakan ilmu kalam. Nah, apa saja ruang lingkupnya dalam ilmu kalam? Yaitu tentang akidah maupun tentang tauhid. Karena apa? Pembahasan di dalam ilmu kalam membahas mengenai ruang lingkup akidah, membahas mengenai ruang lingkup tauhid. Ayo, siapa yang masih ingat kelas 10? Sudah Bu Elo terangkan apa ruang lingkupnya akidah dan ruang lingkupnya tauhid. Siapa yang masih ingat? Oh, pintar nak. Yaitu ada ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat, ada ruhaniyat. Masih ingat ya? Jadi ada nubuat itu membahas mengenai nabi dan rasul, ilahiyat membahas mengenai Allah, ruhaniyat membahas mengenai alam metafisika, sam'iyat membahas mengenai dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis. Maka Hasan Al-Banna mengatakan ruang lingkupnya ilmu kalam terdapat di dalam ruang lingkupnya akidah. Nah, sekarang menginjak ruang lingkupnya tauhid. Siapa yang masih ingat? Ayo, sapa sing kelingan? Nah, betul. Ada apa saja? Yaitu 1, ada sam'iyah, yaitu macam-macam tauhid, yaitu 1 ada uluhiyah, ada ruhaniyat, ada asma al-asifat, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid rahmaniyah. Di sini Bu Elo tidak terangkan satu persatu karena sudah dijelaskan saat kelas 10. Ya nak? Insya Allah kalian masih ingat apa yang dinamakan tauhid mulkiyah, apa yang dinamakan tauhid uluhiyah, apa yang dinamakan tauhid asma al-asifat, apa yang dinamakan tauhid rahmaniyah. Maka saya tekankan di dalam ilmu kalam membahas masalah ketuhanan. Paham tuh? Alhamdulillah. Nanti terakhir Bu Elo kasih reward. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, maka saya kasih hadiah uang.
50.000. Lumayan. Nah, sekarang Bu Elo lanjutkan. Setelah kita mengetahui pengertiannya ilmu kalam, ruang lingkupnya ilmu kalam, maka disinilah bab yang utama, yaitu kalian nanti bisa menjelaskan bagaimana sejarah latar belakangnya ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, di sini Bu Elo akan terangkan tentang akidah zamannya Rasulullah. Jadi, sejarah latar belakangnya munculnya ilmu kalam, yaitu dalam peristiwa tahkim, kalian akan mengetahui perbedaan sejarah akidah zamannya Rasulullah dan sejarah akidah zamannya Khulafaur Rasyidin. Nah, zamannya sekarang Bu Elo ingat, dengarkan, ndak enek sing ngoceh dhewe, enek sing ngantuk, sing pojok kok ngantuk, boleh ndak bisa menjawab pertanyaan Bu Elo, tidak dapat reward dari Bu Elo. Nah, dengarkan baik-baik ya nak. Sekarang Bu Elo akan menceritakan bagaimana toh ilmu kalam. Jadi kalam zamannya Rasulullah itu belum terjadi sebuah perbedaan pemahaman. Karena apa? Masih mengerucut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para sahabat menemukan sebuah permasalahan di suatu tempat tidak bertemu oleh Rasulullah, maka beliau, para sahabat, menunda dulu memberikan hukum tersebut, menunda dulu, ketemu Rasulullah baru ditanyakan permasalahan tersebut. Maka mengerucutnya masih kepada Rasulullah. Dan ada cerita hadis pun dikatakan Rasulullah menekankan tidak boleh berbantah-bantahan kepada ahli kitab. Karena apa? Andai kata sahabat berbeda pendapat dengan ahli kitab, sahabat pun disuruh oleh Rasulullah diam. Karena kalau nanti berbantah-bantahan akan timbul perpecahan, akan timbul permusuhan, maka akan terjadi pemberontakan. Maka tidak diinginkan oleh Rasulullah. Itu loh nak. Jadi zamannya Rasulullah, perbedaan akidah, perbedaan kalam belum berbeda. Karena apa? Mengerucutnya masih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini zamannya Rasulullah. Baru zamannya Khulafaur Rasyidin, barulah di situ kalian akan mengetahui perbedaan-perbedaan kalam dari para zamannya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah zamannya Abu Bakar. Zamannya Abu Bakar dan Umar belum terjadi perbedaan pemahaman. Karena kenapa? Karena zamannya Abu Bakar dan Umar, beliau tegas, artinya para sahabat, rakyat pun merucut kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar. Saat Umar menjabat sebagai Khalifah, nah semuanya dengarkan baik-baik karena ini sebenarnya sejarah SKI. Tetapi masuk di dalam peristiwa ilmu kalam. Karena berawal dari ilmu kalam itu muncul, berawal dari peristiwa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Abu Bakar, Umar belum terjadi perbedaan pemahaman. Barulah zamannya Utsman terjadinya sebuah pemberontakan. Ternyata apa pemberontakannya? Karena Utsman Utsman menggantikan setiap gubernur yang sudah dipilih oleh Umar bin Khattab. Jadi saudaranya Umar bin Khattab sangat geram kepada Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah pemberontakan. 500 orang memberontak sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Fahim tuh manaku?
Alhamdulillah, diingat ya. Ini sebenarnya SKI, sebenarnya sudah pelajaran SKI sejak MTS sudah ada peristiwa ini. Nah, selanjutnya yaitu zamannya baru Khulafa Ali bin Abi Thalib. Zamannya Khulafa Ali bin Abi Thalib inilah saat Utsman meninggal digantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saat menjabat sudah diberikan tantangan. Tantangan pertama yaitu dari Tolha dan Jubair yang diutus oleh Siti Aisyah yang dinamakan perang Jamal. Disitulah ternyata Tolha Jubair kalah dengan Khalifah Ali, maka selesailah. Kenapa pertama sudah Siti Aisyah memberi tantangan kepada Ali? Karena Ali bin Abi Thalib tidak mengusut siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Tantangan yang kedua yaitu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan geram kepada Ali karena tidak mengusut siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Maka terjadilah sebuah peperangan yang dinamakan Perang Siffin. Saat Perang Siffin itulah muncullah yang dinamakan perundingan tahkim. Apa perundingan tahkim itu? Jadi saat peperangan terjadinya sebuah perdamaian, malah itu merugikan Ali bin Abi Thalib. Diingat. Disinilah saat perundingan tahkim, barisan Ali tidak sependapat dengan Ali adanya tahkim, maka dia keluarlah sebuah pemahaman yang beda yang dinamakan aliran Khawarij. Nah, jadi munculnya ilmu kalam itu karena terjadinya perang Siffin, yaitu munculnya peristiwa tahkim, terjadinya perbedaan pemahaman tentang perundingan tersebut, maka muncullah sebuah aliran yang dinamakan Khawarij. Yang mana Khawarij menganggap Ali Muawiyah menentang hukum Allah dalam surah Al-Maidah ayat 44. Disitulah maka menganggap Ali dianggap kafir. Inilah asal muasalnya ilmu kalam itu muncul. Jadi asal muasalnya ilmu kalam itu muncul pada peristiwa Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Nah, ini kalian harus mempelajari, benar-benar mempelajari, karena asal muasalnya ilmu kalam dalam peristiwa Khulafaur Rasyidin, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana terjadinya perundingan tahkim, muncullah sebuah aliran yang dinamakan Khawarij, menganggap semua kafir. Ada yang di tengah-tengah, muncullah yang namanya aliran Murji'ah. Beliau mengatakan irja, semua hukum hanya kembalinya kepada Allah. Inilah bab materi munculnya aliran ilmu kalam. Nah, siapa yang bisa mengulang kembali cerita Bu Elok tentang peristiwa tahkim? Pastinya masih sekilas. Oh enggak, kalau gitu apa saja ruang lingkupnya akidah? Siapa yang masih ingat? Oh ya, pintar. Nih, saya kasih uang 50.000, Mas Ataya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran ini. Nah, PR-nya untuk minggu depan kita membahas tentang masalah aliran. Kita nanti membuat diskusi beberapa kelompok, ada 4 kelompok, ada aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Syiah, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, PR-nya kalian cari latar belakang sejarahnya aliran tersebut, tokohnya siapa saja,
Setelah itu cari latar doktrin atau ajarannya. Kita minggu depan dengan metode snowball throwing, yaitu melempar salju. Siapa yang bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nilai. Nah, itu minggu depan. Berarti sebelumnya dipelajari dulu aliran-aliran tersebut biar minggu depan kita bisa. Itu PR-nya ya, Nak. Nah, terima kasih anakku atas kerjasamanya. Bu Elo sudah ngasih reward kepada kalian. Nah, kalian insya Allah fahim tuh? Fahimna, alhamdulillah. Nah, karena waktu sudah menunjukkan ganti jam, Bu Elo juga ganti kelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.